Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:45, seperti kesepakatan kita yang tadi, bahwasanya pembelajaran kita mulai. Boleh minta tolong ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa? Ada ketua kelasnya? Hadir semua, Pak. Atau yang mewakili? Wakilnya nggak ada. Ya wes, yang mewakili aja dah. Bis. Ayo, atau yang perempuan? Silakan. Memimpin doa dulu. Halo. Mejar. Niko, ayo. Ayo, open mic dulu dah semuanya. Coba. Silakan yang mau mewakili. Wijaya mungkin. Memimpin doa dulu, Wijaya. Rio. Mbak. Ayo. Nggak usah, Pak. Silakan. Bebas, ayo siapa? Al-Kausar dulu wakil ketua, Pak. Al-Kausar. Enggak, tahu Pak saya, Pak. Tak pernah mimpin. Ya, apa anak-anak ini? Ayo, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan perwakilan atau ketua kelas atau yang mewakili untuk memimpin doa. Habis. Ada yang semut sih ya. Sedikit ya. Kalau nggak ada yang mau, saya tunjuk ini ya. Ya Pak, tunjuk aja. Yuli ada? Ya, Pak. Oke, silakan Yuli memimpin doa sebelum kita pembelajaran hari ini. Persiapan. Doa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Coba open mic dulu coba. Sama saya pingin screenshot dulu. Bisa untuk buka kamera dulu. Waduh, belum mandi, Pak. Bisa sih, Pak. Tidak apa-apa. Pak. Baru bangun tidur semua, belum cuci mukanya. Oke. Habis bersih-bersih. Oke. Walaupun baru bangun tidur, tetap memperhatikan materi ya. Dan yang baru bersih-bersih juga harus memperhatikan materi juga. Sebentar, saya tampilkan dulu. Oke. Baik, diperhatikan ya anak-anak. Nanti ketika saya menjelaskan, kok mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa dipertanyakan. Jadi biar nanti kalian tidak bingung. Anak-anak, kalian ini kan siswa rekayasa perangkat lunak. Perlu diketahui, orang-orang yang memiliki keahlian di bidang rekayasa perangkat lunak ini itu sangat penting sekali, sangat membantu di dunia teknologi yang sekarang ini. Yang sering kalian lihat bisa ada website, kemudian ada aplikasi,
termasuk aplikasi permainan. Itu semua dibuat oleh seseorang yang bisa atau kompeten di bidang rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk itu kalian nanti seharusnya harus bisa membuat seperti itu. Outputnya nanti harus bisa. Nah, bagaimana agar kalian bisa seperti orang-orang yang bisa membuat website, kemudian aplikasi, dan lain sebagainya? Tentu ada materi-materi yang penting sekali dipelajari. Salah satunya adalah materi yang sekarang ini. Sehingga pembelajaran kedepannya nanti saya harapkan kalian memperhatikan. Karena semua materi ini itu kembalinya ke saya sendiri, ke kalian semuanya sendiri. Bukan untuk saya, bukan untuk teman saya, tetapi untuk kalian. Baik, sekarang bisa diperhatikan di layar. Saya mau nanya dulu sebelum saya masuk ke pembelajaran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan ini. Menurut kalian, apa sih tabel itu? Ada yang tahu? Sebuah kotak. Kotak, oke. Yang lain? Yang lain ada lagi? Tadi Wijaya mengatakan tabel itu sebuah kotak. Yang berisi data. Apa? Tempat yang memberi data? Sebuah kotak yang berisi data atau informasi. Biasanya urut juga. Oke, baik. Sebuah kotak yang berisi data atau informasi. Ada yang lain? Mungkin bedanya cuma persegi panjang sama kotak sih. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Jawaban tadi saya simpan dulu ya. Nah, ketika kita membuat website, tentu kita harus bisa mengolah atau bisa mendesain sebagus mungkin. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kedua. Menurut kalian ini, bagaimana cara mempercantik tabel? Ada yang pernah membuat seperti itu? Didesain. Mendesain? Memberi gaun. Membeli gaun, oke. Ini, kalau dalam properti CSS, itu kira-kira ada properti apa aja yang digunakan untuk mempercantik tabel? Warna. Color. Color, benar sekali. Color, terus? Border. Border. Terus ada lagi selain border? Background color itu termasuk color atau biasa? Oke, jawaban jawaban tadi itu semuanya benar. Bahwasanya tabel itu merupakan sebuah susunan data. Kalau untuk lebih jelasnya seperti ini, bisa dilihat di samping ini, di samping sebelah kanan ini kemarin saya sudah nyoba membuat tabel dengan saya perias menggunakan CSS natif atau CSS biasa, tidak menggunakan framework. Nah, materi pada pagi hari ini adalah bagaimana cara kita untuk mempercantik tabel. Tujuan pembelajarannya, yang pertama kalian nanti harus bisa atau mengerti CSS atau properti CSS yang digunakan untuk mengatur tabel ini atau memberi pewarnaan tabel atau mendesain tabel ini. Contohnya untuk properti yang digunakan itu seperti properti yang berguna untuk mengatur garis, kemudian ada tinggi lebar, kemudian ada warna dan letak paragraf atau rata paragraf. Nah, untuk itu yang saya harapkan nanti kalian harus memperhatikan dan kalian harus tahu gitu, harus bisa. Karena nanti akan saya kasih project kecil untuk kalian lakukan.
nanti bisa dikerjakan lewat HP atau bisa dikerjakan lewat laptop. Oke. Untuk mengatur tabel itu properti yang digunakan yang pertama itu ada properti border. Properti border ini bisa dilihat seperti gambar sekarang ini. Nah, awalnya ketika kita menggunakan properti border, nah itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ketika kita membuat tabel pertama, membuat tabelnya pakai HTML, kemudian kita menggunakan properti border, maka tampilannya akan seperti ini. Terlihat ada dua baris ya, dua baris border atau dua garis. Ada yang bagian luar dan bagian dalam. Nah, ketika kita ingin garis yang seperti ini, yang satu ini, maka kita perlu, ini saya hide dulu. Kita perlu properti yang lain lagi, yaitu properti border collapse. Sehingga nanti ketika kita menggunakan border collapse ini, maka border atau garisnya akan menjadi satu seperti itu. Kemudian untuk border style-nya, bisa kalian lihat ini ada banyak sekali. Nanti kalian bisa ekspor sendiri. Tetapi untuk yang pada pagi hari ini, kita akan menggunakan border yang style solid atau border berupa garis padat atau garis padat seperti itu. Oke, nyampe sini dong. Gak dong ya. Oke, aman. Kalau dong, acungkan jempol atau ngomong siap, saya dong. Gitu. Oke. Atau langsung saya coba ini ya. Coba praktekkan juga. Bagaimana? Dari HTML gitu. Iya. Atau saya selesaikan dulu aja wis materinya, nanti kita praktek sedikit sebentar. Ini membuatnya sangat sebentar sekali. Oke. Pertama properti border, diingat-ingat ya. Properti border yang pertama yang kita gunakan. Dan untuk membuat satu garis, maka properti yang digunakan adalah properti border collapse. Yang kedua ini mengatur tinggi dan lebar tabel. Nah, properti yang digunakan ini adalah properti height sama width. Height itu untuk tinggi, kemudian width itu untuk lebar. Nah, cara penggunaannya bisa dilihat. Jadi pakai PX ya, atau kalau width, khusus width itu bisa pakai presentasi. Misalkan 100% atau 80% dan lain sebagainya. Untuk height, ini bisa pakai PX. Nah, cara ngatur PX bagaimana untuk mengukur ketepatan PX? Nah, ini kalian bisa ekspor sendiri. Jadi kalian bisa hitung jumlah PX yang ada di laptop atau layar yang kalian gunakan. Tetapi kalau saya sendiri itu biasanya langsung aja. Misalnya 30 PX. Misalnya saya coba height 30 PX. Nah, ketika ternyata kurang tinggi nih. Nah, tinggal nambah aja 40 PX seperti itu. Jadi nggak perlu dihitung. Oke dong, aman? Aman. Lanjut. Gampang ya materinya ya, cuma ini aja. Kemudian selanjutnya, ini ada mengatur warna tabel. Nah, mengatur warna tabel ini ada dua. Itu mengatur background color. Mengatur background color ini itu untuk mengatur warna backgroundnya atau warna belakangnya. Kemudian kalau color, properti color, nah yang ini hanya color, ini untuk mengatur warna daripada tulisan. Oke. Aman ya? Dong. Nah, untuk membuat warna, ini ada value yang bisa kalian gunakan. Yang pertama itu kalian bisa menggunakan nama warna, misalkan red untuk memberi warna merah, warna blue untuk memberi warna biru, atau pakai menggunakan nilai hex seperti pagar, kemudian diikuti dengan nilai hexanya. Kemudian ada pakai nilai RGB juga bisa. Nah, yang paling mudah itu pakai warna red. Nah, ini untuk memudahkan kalian dalam memberi pewarnaan, biar nanti pewarnaannya itu bisa
serasi. Nah, kemarin Pak Yahya sudah menyampaikan bahwasanya ada color palette. Nah, itu kalian bisa kunjungi di http://colorhunt.go. Nah, di situ ada banyak sekali contoh-contoh color yang bisa kalian gunakan. Sehingga nanti lingkup mendesain atau membuat tampilan itu bukan hanya tata letak saja, tetapi pewarnaan juga penting. Contoh memberikan background color. Nah, ini contohnya. Jadi nanti di sintak CSS-nya yaitu background color, kemudian titik 2, baru diikuti dengan value-nya. Kemudian untuk warna juga sama. Color, kemudian diikuti dengan value. Oke, nyambung? Nyambung. Oke. Oh, sebelum itu saya mau nanya, LKPD-nya sudah dikasih ke kalian nggak? KPD. Belum, yang kemarin juga belum. Yang sekarang ini belum? Aduh, gimana ini ya? LKPD Saya apa, Pak? kirim. Oke, nanti akan saya kirim, guys. Terakhir. Oke, Muhammad Izhar terakhir masuk. Oke, saya lanjutkan dulu aja. Anak-anak silakan buka kertas atau buku, nanti bisa kalian tulis. Siapa tahu ada penjelasan yang belum tercantum di Screenshot. modul materi. Boleh, screenshot juga boleh. Tambah lebih bagus. Tapi paling enak ditulis hasilnya. Paling enak. Tapi nggak apa, wes. Saya yakin kalian punya berbagai macam cara agar kalian bisa mengerti dengan materi yang yang diajarkan sekarang. Oke, lanjut lagi. Tadi ada apa aja properti yang digunakan untuk mempercantik tabel? Yang pertama border. Kedua apa tadi? Masih ingat? Color. Color, background color. Kemudian yang ketiga apa? Ukuran. Ayo apa? Ukuran, height, ya, height sama width. Kemudian yang keempat ini mengenai paragraf atau mengatur paragraf. Seperti rata kanan, rata kiri, rata tengah, atau rata kanan kiri. Nah, properti CSS yang digunakan adalah text elegant dan vertical elegant. Nah, ini sedikit berbeda. Text elegant itu mengatur untuk proporsi dari horizontal. Misalnya rata kanan, rata kiri, rata tengah. Nah, seperti itu. Kalau vertical elegant itu untuk mengatur letak mau di atasin atau di bawah atau di tengah. Oke. Untuk penggunaannya seperti ini. Text elegant, kemudian titik 2 diikuti dengan value. Misalkan seperti contoh di sini adalah untuk membuat tulisan rata kanan ya, right. Kanan, oke. Kemudian untuk membuat tulisan berada di bawah, misalkan ada kolomnya itu sangat tinggi sekali, sangat lebar atau sangat tinggi ya. Kemudian akan saya gunakan vertical elegant bottom, maka tulisan itu akan berada di bawah. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut. Ini sudah 4 properti yang kita bahas. Aman. Nggak ada, lanjut dulu deh. Yang selanjutnya ini ada hover, ini tambahan aja. Hover sama membuat zebra strip. Hover itu misalnya kita menyorot tabel, maka akan ada animasi warna. Gitu. Kalau zebra strip itu untuk membuat tiap baris tabel itu warnanya berbeda. Seperti halnya warna zebra, hitam putih kan berbeda. Seperti itu. Untuk penggunaannya seperti ini. Untuk hover, ini tambahan ya untuk yang terakhir ini. Untuk hover, itu caranya harus kita berikan pada selektor TR. Nah, jadi TR, kemudian hover, kemudian buka kurung, tutup kurung, kurung kurawang, background color, kemudian value. Sama dengan yang zebra strip. Nah, ini penulisannya adalah ETH chill.
kemudian diikuti dengan event, background color, dan diikuti dengan value colornya. Oke, terakhir, thank you. Sekarang saya akan mau nyoba demonstrasikan biar kalian lebih paham. Sebelum itu, saya akan berikan KPD-nya dulu. Ini bisa dikirim lewat chat nggak ya? Absensinya nanti akan saya berikan di akhir ya, 8.30 nanti akan saya kasihkan. Jadi nunggu 30 menit, tadi mulai jam 7.45, berarti 8.15 akan saya berikan. Boleh minta nomor HP-nya, saya kirimkan LKPD-nya dulu sama materinya. Boleh kirim di chat Messenger, di chat ini, di chat meet-nya. Halo Nizar. Dimatikan dulu Nizar. Atau saya berikan ini aja wes link. Nggak tahu Pak kalau nyala. Di download. Pakai media. Sebentar ya, saya berikan LKPD-nya dulu. Google Drive. Jangan lupa makan ya anak-anak. Kalau belum makan, sambil makan nggak apa-apa ini. Sambil minum, sambil membuat kopi juga nggak apa-apa. Di musim penghujan ini, kalian harus bisa jaga kesehatan. Jangan sampai kalian hujan-hujanan, tidak tahu waktu, kemudian kalian sakit dan tidak bisa berangkat sekolah. Nah, ini harus dijaga sendiri. Kalau Sebentar. penyuka hujan? Gimana? Kalau penyuka hujan, kan suka hujan-hujan. Enggak apa-apa. Garis merahnya jangan sampai sakit, gitu aja. Sebentar, saya carikan dulu. Ini. Oke. Ini saya nggak punya nomor HP-nya salah satu dari kalian soalnya ini. Mau perwakilan gitu? Boleh? Saya kasihkan ini aja, wis. Saya bagikan lewat link. Nanti kalian download. Dibatasi. Link. One gitu. 911. Ini ya, saya taruh di apa namanya? Di chat ini, bisa dilihat di drive. Nah, itu bisa kalian download. Nafis, oke. Saya chat dulu aja, wis. Itu ya, bisa di-download dulu. Linknya sudah saya taruh di chat Google Meet. Ini saya mau persiapkan dulu buat demonstrasi.
Terima kasih yang sudah memberikan nomor HP-nya, nanti akan saya chat sewaktu saya perlu. Tapi untuk sementara ini, untuk menyampaikan LKPD-nya bisa kalian download dulu di link drive yang sudah saya berikan. Sudah di-download? Atau kirim ke sekolah gitu, grup kelas. Di dalamnya itu ada LKPD, sama ada materinya juga. Nah, itu bisa kalian baca-baca lagi. Nah, sekarang ini akan saya berikan contoh atau demonstrasi dari penerapan untuk mempercantik tabel. Iya. Ini pakai WiFi semua kan ya? Tidak. Yang pakai data aman? Atau bisa geser dulu nyari WiFi biar nggak habis paketannya? Aman kah, Ko? Aman. Kondisi Oke. aman. Kalau paketan aman kan bisa lebih panjang nanti durasinya. Ya, Pak. Ini saya bukakan dulu. Open with kode. Sudah bisa di-download LKPD-nya? Bisa. Bisa, oke. LKPD itu nanti aja kalian baca. Sekarang perhatikan dulu ke depan. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi untuk pembuatan tabel ya, untuk mempercantik tabel. Nah, ini saya sudah membuat kemarin. Ini saya membuat tidak sampai 1 jam. Nanti yang saya harapkan kalian karena sudah dapat materi, paling enggak setengah jam atau 30 menit sudah selesai nanti. Awalnya itu seperti ini. Ini saya hapus dulu. Oke. Saya hapus, saya refresh. Nah, bentuk sintak HTML-nya atau kode HTML-nya seperti ini. Yang pertama, yang bagian atas ini, itu adalah data siswa atau H1 ini. Oke. Bisa diperbesar, bisa ya, dari rumah, lewat HP. Atau mungkin ada yang pakai laptop. Kelihatan ini? Oke, aman. Nah, yang pertama H1 ini ada data siswa. Ini saya bungkus dalam div, yaitu bernama kelas pembungkus. Nah, ini yang penting sekali diingat-ingat adalah kelasnya. Sekarang ini saya akan bekerja menggunakan kelas yang ada di HTML. Nanti akan saya gunakan. Kemudian ada tabel. Nah, yang ini tabel ini. Saya bungkus juga di dalam div dengan nama kelas pembungkus. Sama. Oke, nyampe sini dong. Aman. Kemudian tabelnya sendiri. Kan ketika kita membuat tabel, kita harus mendefinisikan tabel seperti ini. Tabelnya saya kasih kelas bernama tabel atau TB data siswa. Yang ini. Kemudian ada TH. TR ini baris, TR ya, ingat-ingat, TR itu baris, jadi ini satu baris, ini satu TR, TH itu adalah untuk judul, ini ya. Jadi TR yang ini itu adalah yang bagian atas yang sini, yang ini. Aman? Paham? Aman. Oke, lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bertanya aja. Kita 10 menit lagi ya, biar nggak lama-lama. Ini sudah setengah jam ini. TR yang kedua ini adalah isian yang pertama, yang ini. TD itu adalah isinya. Kalau TH tadi kan judul, kalau TD itu isi. Nah,
Jadi 01 ini. Dan seterusnya 2. Nah, ini isi sampai 5. Oke. Nyampe sini dong. Kelas yang saya gunakan, nama kelas yang saya buat. Yang pertama ada div kelas pembungkus sama tabel kelas TB data siswa. Oke, sekarang saya akan lanjut ke style. Sebelumnya jangan lupa di linknya ya, link CSS-nya. Kalian bisa menggunakan external CSS atau internal CSS atau embed ya. Ini saya menggunakan external CSS. Sekarang saya kembali ke CSS-nya. Oke. Yang pertama adalah div kelas pembungkus. Saya akan mengatur ini dulu. Jadi tabel sama H1 itu saya taruh di div kelas pembungkus. Nah, ketika saya panggil pembungkus. Nah, ini caranya seperti ini. Misalnya margin. Margin 20 px misalkan. Ketika saya refresh, maka akan bergeser. Saya ulangi lagi, saya ganti misalkan 100 px biar kelihatan. Dilihat, maka akan bergeser. Nah, tapi yang saya inginkan nanti hanya bergeser kanan sama kiri saja. Maka yang akan saya gunakan adalah margin left sama margin right. Ini saya ganti 30 px. Margin right 30 px. Sekarang yang saya atur adalah div kelas pembungkus saja. Jadi semua yang ada di dalam div kelas pembungkus, maka dia akan bergeser marginnya untuk yang kiri sebanyak 30 px dan yang kanan ini 30 px juga di sini. Oke, nyampe sini dong, paham? Paham. Aman ya? Nah, ini kalau saya hapus, maka akan kembali lagi nih, mepet. Sebenarnya ini masih ada jarak ini, ada jarak di sini. Atas ini kan masih ada jarak juga. Untuk mereset agar dia mepet banget sehingga nanti ketika kita mengedit tabel atau mungkin layouting juga itu biar lebih mudah. Caranya direset. Nah, untuk ngeresetnya itu seperti ini. Kelasnya itu bintang, kemudian marginnya diganti ke 0 px. Maka dia akan mepet banget. Nah, ini. Oke. Sekarang lanjut, ini saya percepat tadi pembungkus. Margin left, karena saya akan mengatur yang sebelah kiri sekitar 40 px. Kemudian yang kanan margin right 40 px juga. Nah, ini bergeser ya. Untuk melihat berapa sih besar yang ada di dalam ini, itu akan saya kasih background color. Jadi kalau kalian bingung ya ukurannya berapa, misalkan saya kasih warna blue, ini kalian bisa kasih background color. Nah, ini adalah ukuran yang sudah saya buat. Jadi margin left, nah ini 40 px, margin right 40 px. Oke. Ini yang pakai data aman ini ya. Saya sarankan yang pakai data bisa minta tolong ke tetangga atau ke mana yang ada wifi-nya biar enggak habis paketannya. Takutnya saya nanti habis, saya merasa bersalah kalau habis. Untuk yang pakai wifi bisa lanjut. Iya, ada yang ingin ditanyakan ini? Siapa ini yang angkat tangan ini? Wijaya ya? Ada yang tanyakan Wijaya? Ada.
Nggak ada. Oke, lanjut ya. Ini masih belum ngatur tabel. Background color-nya saya hapus. Oke, maka kalau saya refresh masih seperti ini. Sekarang saya akan mengatur yang H1 biar berada di tengah. Masih ingat tadi agar dia ke tengah itu pakai apa? Bintang. Pakai properti apa? Untuk apa? Center gitu. Center, oke. Itu value-nya center. Kalau propertinya itu adalah aligned. Text aligned. Karena data siswa ini adalah H1 yang berada di dalam kelas pembungkus, maka kita bisa menaruhnya di kelas pembungkus ini, propertinya. Text aligned. Center. Oke. Saya save. Geser. Duh, tabelnya tadi kan ada di kelas pembungkus, kok nggak ikut geser juga. Nah, ini catatan penting ini. Teks aligned itu hanya mengatur teksnya saja. Oke. Nah, sedangkan tabel itu adalah bentuknya bukan teks, tabel itu. Jadi nggak bisa. Bagaimana cara biar kita bisa ngatur dia ini apa ya, full? Ini kan masih mepet ke kiri. Nah, nyampe sini dong. Oke. Kemudian kita ganti warna dulu. Yang ini, data siswa ini, ganti warna merah misalkan. Karena ini H1, selektor H1 bisa kita panggil. Caranya kita panggil dulu kelas pembungkus, kemudian H1. Jadi ini kalau di perintahnya itu seperti ini. Kalau dibuat kata-kata ya. CSS, tolong carikan saya H1 dalam kelas pembungkus. Nah. Apa tadi properti untuk mengganti color atau warna? Background, color. Kalau teksnya? Kalau teksnya pakai color biasa. Color, oke. Kita coba color, kita ganti warna brown misalkan. Oke, warnanya sudah berubah. Biar kelihatan jreng, kita ganti warna merah aja. Oke, biar membara ini merah. Oke, H1 sudah selesai. Ini terlalu mepet ya, kita kasih padding aja. Ada perbedaan ya anak-anak untuk padding sama margin. Kalau margin itu untuk mengatur batas tepi, tapi kalau padding itu mengatur di dalam konten. Mengatur batas dalam konten. Saya kasih 20x saja. Nah, oke. Lebih lumayan. Sekarang tabel. Tabel tadi kelasnya apa? Masih ingat? TH, TR, TD. TR, TD. Kelasnya tabel. Lupa ini. Bungkus. Tadi kan TD sudah saya tabel. Siap. TB data siswa. Untuk kelas yang tabel. Kita panggil. Nah, caranya kita ketikkan dulu pembungkus karena tabel berada di dalam pembungkus. Nah, oke. Kemudian spasi baru kelas TB apa tadi ya? Kok saya lupa. Data siswa. TB data siswa. Oke. Sebelum saya lanjut, ini menurut kalian saya kecepatan atau kurang pelan? Atau sudah pas ini? Netral. Oke, kalau nggak ada yang komen berarti sudah pas ya. Oke, saya lanjut aja. CSS, tolong atur tabel atau kelas TB data siswa yang ada di kelas pembungkus. Tabelnya misalkan kita ganti warna merah misalkan. Oh, kita kasih border aja dulu ya. Apa tadi ya? Untuk mengasih garis itu pakai border. Pixel. Nah, cara penggunaannya misalkan saya gunakan 2 pixel atau 2 pixel dengan garis lurus
baru misalkan warnanya saya kasih blue misalkan. Oke, seperti ini. Ketika saya refresh, nah, maka akan ada garis tepinya, ada garis ini. Namanya ini adalah border. Oke, nyampe sini paham? Nah, terus untuk membuat yang kotak-kotak bagaimana? Seperti yang di LKPD, di materi paling bawah sendiri. Ini, nah, saya gini kan. Nah, kan ini kan satu baris saja ini ya. Nah, ini bagaimana? Nah, caranya menggunakan border collapse. Nah, untuk memberi baris ini, nah ini harus kita panggil dulu. Karena kita akan mengatur baris daripada TR sama TD. Maka kita panggil. Caranya, kita panggil dulu di bawah seperti ini. Pembungkus titik TB data siswa. Kemudian apa? Adalah TH. Oke, ini akan TH. Kita panggil TH. TH kita atur bordernya sebesar 1 pixel, kemudian solid warnanya merah misalkan red. Oke, apa yang terjadi? Maka yang TH saja yang ada garisnya. Oke, nyampe sini dong. Sentimeter itu buat apa ya? Aman? Untuk yang bawah bagaimana? Ya, kita definisikan lagi. Kita copy aja di sini. Kemudian ganti ke TR. Saya refresh. Kok enggak mau? TR, sorry. TD ya, kalau TR. Nah, ini ya, TD. Ini anak-anak mendengarkan semua kan ya? Memperhatikan ya? Ini penting ini. Nah, oke. Biar menjadi satu garis itu kita menggunakan border collapse namanya. Cara penggunaannya adalah di dalam tabel. Nah, tadi kelas tabel adalah TB data siswa. Kita aturnya di sini. Nah, border collapse. Mana? Value-nya adalah collapse. Saya save. Nah, jadi satu. Jadi yang paling pinggir ini warna biru, pakai ini. Yang tengah ini warna yang ada di dalam ini. Nyampe sini dong. Aman, oke. Lanjut, saya akan geser dia biar lebar. Pakai apa propertinya? Pakai Width. width, ya benar sekali. Karena kita mengatur tabel, maka kita harus atur di kelas DB data siswa. Karena tadi tabel berada pada kelas DB data siswa. Width, misalnya kita buat 100%, 1000%, 100%. Maka ketika saya refresh, boom, bergeser semua. Oke. Aman? Aman. Sekarang akan saya atur ini warna daripada judul. Warna background-nya saya atur. Karena judul ini berada di selektor TH, maka kita harus ngaturnya ya di TH juga. Yang ini. Oke. Apa? Background color. Background color. Kita kasih warna apa? Warna brown aja wis. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian sudah
Kelas apa yang belum kita coba? Background sudah, color sudah. Title. Yang mana? Kita coba yang teks elegant. Misalkan yang khusus untuk tabel itu rata kiri semua. Caranya karena kita mengatur seluruh tabel yang ada di data siswa, maka kita atur di sini. Teks elegant, misalkan rata kanan adalah right, maka dia akan bergeser ke kanan semua. Oke, nyampe sini dong. Aman? Aman, Pak. Oke, kita sekarang akan membuat stripped atau garis zebra di sini. Nah, bisa dilihat di LKPD di bagian bawah sendiri ada materi. Nah, untuk penggunaan zebra stripped itu harus diarahkan ke TR. Kemudian untuk kodenya NTH child event kemudian background. Oke, saya coba TR. TR, kemudian apa? NTH, child, event, kemudian propertinya untuk color, background color, saya kasih warna aqua misalkan. Saya save, maka hasilnya oke, seperti ini. Jadi seperti zebra. Zebra kan ada dua warna ya, hitam putih. Ini juga. Jadi baris pertama itu warna aqua, kemudian baris kedua putih, ketiga aqua, dan seterusnya. Oke. Nyampe sini dong, ada yang ditanyakan? Aman? Kalau untuk warna-warni gimana? Warna-warni bisa, nanti bisa kalian improve sendiri. Pokoknya nanti pakai yang background color ini. Nah, tinggal kamu arahkan ke TR yang keberapa atau membuat kelas. Misalkan untuk yang ini ya, yang satu ini saya ganti warna merah. Saya buat kelas dulu aja. Merah. Background color merah. Merah. Oh, enggak muncul. Red ya, sorry. Kok saya tulis merah. Oke, misalkan saya akan rubah yang baris yang pertama. Ini saya sudah membuat kelas merah ini ya. Kita panggil di HTML-nya. Ini kasih kelas. PD kelas merah. Maka ketika saya refresh, yang nomor 1 dia akan merah. Kalau mau satu baris, ya semua dikasih kelas. Kelas merah. Oke. Aman ya? Lanjut lagi, terakhir ini. Yang terakhir adalah untuk membuat hover atau efek mouse. Ketika mouse misalkan digerakkan di baris 2, dia akan ada efek warna. Caranya yaitu menggunakan hover. Oke. Hover. Gimana penggunaannya? Harus berada di TR juga atau di baris. TR hover kemudian background color. TR. Kita langsung coba. Hover. Buka kurung, tutup kurung. Background color. Misalkan saya ganti ke blue ya, atau azure. Oke, ini. Saya save, saya refresh. Maka ketika saya sorot mouse ini ke tabel, dia akan ada warna yang berbeda. Ini saya ganti aja, biar kelihatan ganti blue. Nah, biar jelas nanti. Ya, jadi seperti ini.
Jadi seperti ada beda ya, seperti kelap-kelip gitu. Oke. Nyampe sini anak-anak ada yang ditanyakan? Bagian auto. Saya beri link ini dulu ya, apa namanya, link untuk presensi. Presensinya ada. Saya kopikan dulu linknya. Link presensi apa ya? Copy. Oke, untuk link presensinya bisa diklik itu. Nanti ada refleksinya, bisa kalian isi. Jangan lupa diisi apa yang kamu dapatkan. Kemudian untuk ya sekarang diisi dulu aja wes presensinya. Saya akan lihat siapa saja yang sudah presensi. Ini kita sudah mau 1 jam ya. Agak dipercepat anak-anak. Ini masih 0 yang isi presensi. Silakan diisi dulu presensinya. Wijaya sudah ngisi? Ini lagi ngisi, Pak. Sudah selesai. Oke, sudah. Coba saya lihat. Oh ya, ada. Oke, anak-anak. Diperhatikan di LKPD, di situ ada lembar kerja peserta didik yang bagian atas ini. Sudah di-download semua kan tadi? Sudah. Nah, di sini ada tugas project yang kalian harus selesaikan, yaitu membuat tabel dengan tampilan seperti ini. Nah, tadi sudah saya praktekkan untuk cara membuat ini. Jadi ada margin, ini bisa kalian atur, margin kanan kiri, kemudian padding, nah kemudian pewarnaan. Nah, untuk warnanya ini bisa bebas, bisa kalian improve, tidak harus warna yang seperti pada gambar ini. Namun untuk fungsinya nanti harus sama. Jadi bentuk tabelnya seperti ini, kemudian ada efek hovernya, kemudian ada efek zebra stripnya. Nah, untuk penggunaannya seperti yang ada di materi yang bawah ini. Ini ada NTH sama hover. Pengumpulannya karena kita ini nanti sampai sore. Nanti saya harapkan saya tunggu sampai sore nanti bisa dikirimkan. Nanti akan saya share link untuk pengumpulannya. Nah, ini yang pertama. Ada yang ditanyakan dulu? Bagian margin. Gimana? Bagian marginnya itu bisa pakai auto. Aman? Kalau yang nggak punya laptop bisa minjem dulu. Kalau pakai HP kan sepertinya ini terlalu sulit mungkin ya. Bisa minjem laptopnya temennya atau mungkin bisa kerja kelompok juga bisa ke temannya ke siapa. Tapi catatan ya, yang rumahnya dekat aja, jangan yang teman yang jauh. Kemudian untuk foldernya ini bisa dilihat penamaan foldernya seperti ini.
di LKPD sudah ada. Kemudian yang terakhir, yang sekarang ada di bagian paling bawah, ini ada soal esai. Ada 4 soal. Ini kalian kerjakan sekarang. Habis ini akan saya kirimkan linknya. Nah, soal ini kalian kerjakan di kertas, buku tulis, nanti diberi nama. Ya, di kertasnya itu diberi nama, kemudian soalnya ini ditulis ulang, kemudian baru jawabannya. Jadi nama, kelas, jangan lupa, karena nanti kalau saya nilai, kalau nggak ada namanya gimana ya? Oh, Oke, paham ya? arti buku. Ini nanti setelah dikerjakan, kalian foto, nanti link pengumpulannya akan saya kirimkan ke siapa tadi ya yang sudah ngirim nomor HP, ke ini ya, ke Nafis atau ke Abil, nanti saya chat untuk link pengumpulannya. Oke, nyampe sekarang ini ada yang ditanyakan mengenai tugas atau materinya? Apakah harus selesai? Diusahakan harus selesai. Khususnya untuk materi, untuk soal yang ini dulu, yang 1 sampai 4. Kalau untuk yang tugas LKPD-nya, yang tugas project, itu harus diusahakan selesai. Jadi untuk yang pertama dikerjakan yang ini dulu, yang mudah dulu, baru nanti project-nya. Pakai HP juga bisa kok. Atau kalau yang lebih mudah pakai laptop. Oke, paham anak-anak? Ada yang bisa menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mewakili untuk memberikan simpulan pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini? Kalau nggak ada, saya tunjuk ini. Wijaya mungkin, silakan kesimpulan. Mic-nya rusak, Pak. Mic-nya rusak ini. Mic-nya rusak. Oh, yang lain. Dari tadi mau nanya. Nafis mungkin. Ayo, kesimpulan. Nafis, halo. Ada nggak ini? Nanya. Di sini ada yang namanya Sarah nggak? Halo? Kini yang diarah-arah. Masa tidur ya? Halo, Sarah? Sarah ada? Atau Tata? Ada Tata? Guys, halo guys. Ini pada tidur semua. Ayo Rizkia. Rizkia ini siapa? Tata ini ya. Silakan disimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari sekarang? Silakan. Itu buat caranya nge-CSS tabel. Ya, terus fungsinya ini nanti seperti ini, fungsinya kayak width itu nanti gini. ini seperti ini. Oke, ya, oke. Ada lagi terus? Sudah. Jadi anak-anak yang dimaksud Rizkia, itu tadi memang benar ya. Pada pagi hari ini kita mempelajari bagaimana cara kita mempercantik tabel. Untuk kelas properti atau properti CSS yang digunakan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada border, kemudian aligen, teks aligen, kemudian ada warna juga untuk background color, kemudian ada
zebra striped, dan lain-lain. Silakan dikerjakan LKPD-nya karena ini sampai sore, nanti saya tunggu sampai jam setengah 4 ya terakhir, setengah 4. Nanti akan link pengumpulannya akan saya kirimkan melalui nomornya Nafis ini, Nafis atau Abil ini yang sudah ngirim nomor tadi. Nanti linknya saya kirim, silakan nanti kirimkan ke grup linknya biar teman-teman yang lain bisa mengumpulkan. Cukup anak-anak untuk pembelajaran hari ini, silakan salah satu atau yang mewakili memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Halo, mana ada yang berani nggak? Wakilnya Pak. Siapa? Ada? Siapa wakilnya? Ya. Ini Pak, Izar. Izar. Nizar silakan memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Silakan. Halo Nizar, mana anaknya ini? Izar, itu loh Zar. Halo Nizar. TikTokan Pak Izar. Oh, mungkin tidur ya. Ya udah wis. Violin, silakan memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran ini. Suaranya dekku berisik Pak. Enggak apa-apa. Aman. Apa ya? Ya apa Pak? Sebelum mengakhiri kegiatan Zoom hari ini, mari kita berdoa mari kita berdoa. Ya, apa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Jangan lupa presensinya diisi. Jangan sampai nggak isi presensi. Oke. Silakan yang ingin keluar mic bisa keluar. Terima kasih banyak anak-anak sudah bergabung di pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita nanti materinya masih CSS. Nanti mengenai lebih detail lagi daripada sekarang ini. Boleh keluar anak.